Baik, sekarang saya sedang berada di ruang garasi dalam rangka pameran gambar amalgamasi dalam rangka Bulan Menggambar Nasional. Bagaimana keseruannya dan karya-karyanya? Mari langsung saja kita saksikan. Yuk! Baik, sekarang saya sudah berada dengan Mbak Kana Fudi Prakoso ya, selaku pemrakarsa, pemilik, apalagi pembangun pembangun ruang pengelola ruang garasi bersama dengan suami ya. Baik, kalau boleh saya tanya pertama, kenapa namanya ruang garasi? Ruang garasi karena memang posisinya ada di garasi kami Baik, ya. baik. Jadi itu idenya, ruang garasi ini memang untuk kegiatan berkesenian yang sangat jarang di Jakarta ini. Semakin banyak ruang-ruang seperti ini tuh akan membuat Jakarta mungkin jadi lebih baik. Oke, baik-baik. Berarti tempat ini untuk memfasilitasi perupa-perupa seniman untuk memamerkan karyanya, berarti kurang lebih begitu ya? Tidak hanya perupa, tidak hanya seniman, tapi juga cikal bakal yang akan jadi seniman. Anak-anak juga pernah kita mengadakan pameran anak-anak. Jadi tidak hanya untuk yang memang sudah menekuni dunia kesenian, tapi juga yang bakal diharapkan untuk menjadi mencintai kesenian. Oke, baik. Sekarang kita coba melihat dari pertama dulu barangkali ya. Iya, dengan karya ini mungkin boleh tolong jelaskan Mbak Kana. Ini ada beberapa karya dari Dani, dari Mas Rindi, dari saya sendiri, dan dari suami saya juga. Ya. Ini adalah cikal bakal ruang garasi sebenarnya. Cikal bakal maksudnya? Tadinya namanya bukan ruang garasi, tapi rumah seni palet. Ini cuman beda RT RW dari sini. Oke, sedekat berarti. Deket, tapi kami tidak sanggup untuk membiayai maintenance-nya, sehingga kami harus pindah ke ruang kecil ini. Oh gitu. Jadi itu cikal bakalnya. Di 2005 kami sudah memulai ruang rumah seni palet selama 3 tahun. Habis itu harus dihentikan karena kami sudah megap-megap mungkin. Akhirnya kami pindah ke sini, membuka ruang kecil ini untuk tetap bisa mendukung kesenian yang ada di sekitar kami. Jadi ruang garasi ini sudah 5 tahun. Oh, 5 tahun ya? Iya, walaupun kegiatannya itu tapi intens. Ya. Sudah 5 tahun ini kami membuka diskusi kesenian, membuka pameran, dan selalu menjadi kayak satelit untuk ruang-ruang yang established seperti Galeri Nasional. Kalau mereka ada acara yang sekiranya menarik seperti waktu itu festival sketsa, kami membuat di sini juga pameran sketsa. Jadi, dan yang kali ini bertaraf nasional. Jadi kami memang mendukung kesenian yang ada di Jakarta terutama. Oke, baik Mbak Kana. Kalau boleh tolong jelaskan, jadi tema karya ini apa? Lebih ke dokumentasi. Dokumentasi ruang kami yang dulu. Oke. Ya. Dari tadi saya pas masuk galeri ini, saya tertuju selalu ke tengah-tengah ini. Ini karya siapa kalau boleh tahu? Ini karya saya. Okay. Kebetulan karya saya ini lebih cenderung mengadopsi tentang air. Chinese, mereka kan punya Yellow River. Yellow River ya. Yang Sungai Kuning. Nah, sepanjang Sungai Kuning itu kan mereka meneruskan semua semangatnya, semua ininya untuk berada di seluruh dunia. Oh, oke. Termasuk mungkin di Jakarta dan Indonesia ini. Oke, jadi idenya dari situ. Terus ini putri-putri dari Chinese yang turun
ke Indonesia. Oke, baik. Ya, menyambut bulan Mei ini sebagai bulan apa kalau boleh tahu? Bulan menggambar nasional. Bulan menggambar nasional. Saran Mbak atau mungkin kerjasama dengan teman-teman seniman yang lainnya, apakah ada mungkin event-event yang lain berikutnya akan menyusul? Kalau event-event akan banyak menyusul sih ya. Saya cuma mau kasih boleh sedikit Boleh, ini ya, bahwa menggambar itu milik semua orang. Kadang-kadang orang bilang saya nggak bisa menggambar, padahal menggambar itu bahasa anugerah. Jadi tanpa dipelajari pun semua orang pasti bisa menggambar, asalkan dilatih. Nah, yang dilatihnya itu tidak semua bisa melatihnya, jadi akhirnya hilang gitu saja. Tapi menggambar itu bahasa anugerah yang diberikan Tuhan terhadap manusia, itu kepastian. Hanya diasah dan tidaknya yang membuat kita jadi kehilangan kemampuan kita dalam menggambar. Jadi menggambar itu untuk semua orang, menggambar itu untuk yang bahagia, tidak hanya bahagia, bikin kita happy. Jadi yuk kita tetap menggambar. Oke, baik. Dengan kata lain, Mbak Kana bilang bahwa menggambar itu mungkin dari tingkat TK sampai besar bisa asal diarahkan atau? Dari bukan TK aja, dari begitu lahir misalnya ya. Kan suka ditanya nih, kamu bisa gambar apa anak kecil ya? Dia menggambar mobil, tapi dia bikin keluar-keluar. Urak-urak. Iya, urak-urak. Ini mobil saya. Menggambar itu adalah tarikan garis. Sehingga seperti apapun tarikan itu adalah menggambar. Jadi image atau anak-anak itu kan belum tahu ya. Mobil kayak apa, ini kayak apa. Makanya dia menggambar dengan tarikan garisnya. Jadi itulah yang disebut bahasa anugerah. Kemudian dalam perkembangannya akan ada latihan-latihan, akhirnya bisa membentuk sesuatu yang biasa kita lihat gitu. Jadi bahasa menggambar adalah bahasa yang tidak perlu dipelajari. Berarti dengan kata lain bahasa menggambar adalah bahasa yang universal ya? Iya. Baik. Mari kita lanjut ke karya berikut yang sebelah sini. Mbak Kana, kalau nggak salah ini adalah gambar yang ada di poster amalgamasi, benar gak sih ya? Iya, ini gambar di poster amalgamasi yang kita ambil sebagai ikonnya. Jadi untuk lebih lanjutnya kayaknya lebih bagus kalau bicara dengan penulis dan kurator kami. Baik. Pak Hendra. Selamat sore. Selamat ketemu Pak Hendra. Mbak Kana. Terima kasih banyak. Oh iya, saya ada sedikit keperluan, nanti dilanjut sama Pak Hendra saja. Baik. Silahkan, pokoknya ditanya sampai puas. Ngulik banget pokoknya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ini Pak, silahkan diiniin. Tersebut. Pak Hendra, boleh tolong jelaskan nggak arti gambar ini apa? Barangkali kita mulai dari yang paling basic ya. Mungkin ini kegiatan ini adalah rangkaian dari acara meramaikan Forum Drawing Indonesia demi mengangkat Hari Menggambar Nasional. Sedianya tanggal 14 Mei nanti. Jadi mungkin kurasinya tidak teknikal karena saya yakin bahwa kawan-kawan yang hadir di sini dan seluruh perupa yang terlibat dalam FDI sudah sangat mapan dalam soalan teknik seni rupa. Mungkin yang lebih bervariasi untuk dibicarakan adalah soalan tema-tema yang muncul di setiap komunitas. Kira-kira begitu kalau dari sisinya. Ya, kalau arti dari gambar ini sendiri? Kalau secara global barangkali? Kalau gambar barangkali dia akan menjadi teknikal karena istilah drawing dalam bahasa Inggris ketika diterjemahkan menjadi gambar dalam bahasa Indonesia itu jadi ambiguitas, gitu kan. Tetapi di alam seni rupa yang demokratis seperti hari ini, artinya pendapat-pendapat publik dapat kita terima sebagai masukan. Pengertian drawing tidak lagi sekedar konvensional, tapi dia harus mampu mencakup aspirasi yang lebih banyak dari masyarakat. Artinya menggambar harus membuka peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat seni rupa atau masyarakat publik secara umumnya. Kira-kira kalau gambar ini apa? Kita bisa menjelaskan bahwa gambar ini menjelaskan semangat bangsa Indonesia dalam memajukan kebudayaan lewat forum drawing. Jadi gambar tidak lagi bicara as just drawing, tapi dia menggambarkan the spirit, our spirit, kebangsaan kita. Our spirit bahwa gambar itu bisa menjadi tulang punggung pemajuan kebudayaan nasional kita. Kira-kira begitu. Oke, Pak Hendra.
Kalau saya diizinkan untuk bertanya, bagaimana tema dari semua ini? Apakah satu tema atau temanya berbeda-beda? Baik, kenapa kita mengambil judul amalgamasi? Kalau bisa dilihat dari pojok sana, ini variasi karyanya sangat luar biasa. Di pojok sana kita bisa melihat sebuah stilasi wayang, kemudian ada progresif Mas Agung Siak dengan Petruk, itu tepatnya Mbak Sari Kuswoyo dalam ekspresinya, kemudian Mas Dadak, Mas Erwin. Kita kadang-kadang bertanya apa relevansinya lalat dengan amalgamasi gitu. Ternyata lalat itu juga adalah warga ibu kota loh. Betul. Warga urban Jakarta yang kita sering tidak lihat gitu. Kemudian karya yang lain di karyanya Mas Donald menggambarkan sesuatu yang sangat grotesk ya, ekspresif. Dan memberikan kesan perasaan-perasaan tertentu terhadap apa yang terjadi di urban. Misalnya karyanya Mas Donald ya, kita bisa melihat ada bajai terbang. Bahwa karya ini tidak memenuhi syarat-syarat perspektif dalam konsepsi grand theory of art, tapi sudah ada eksplorasi yang lebih jauh. Karya yang di bawah ini justru karya yang sangat grim ya, karena menggambarkan perjuangan masyarakat Tionghoa Tangerang. Cina Tangerang. Kehebatan karya ini misalnya kalau kita bisa berkata bahwa bagian abdomen ke atasnya tidak ada. Sementara ekspresi manusia itu sebetulnya ada pada bagian perut ke atas. Nah, sahabat kita berusaha untuk membuat gambar yang bisa menggambarkan suatu kondisi psikologis tanpa bagian kepala. Oke. Jadi ke bawah aja ya? Ke bawah aja. Kalau kita bicara drawing, di sini ada arsiran. Inilah karakteristik drawing. Anda bisa bayangkan berapa jam dia ngarsir ini. Dalam kasus detail. Sementara dalam kasus yang lain, seperti kasusnya Mbak Sari, di sini, detail is not important, tapi Mbak Sari lebih mengutamakan bagaimana dia menangkap peristiwa-peristiwa. Artinya, in technical form, dia tidak dibahas di sana. Dimensinya kepada tema. Nah, kemudian refleksi kontrasnya karyanya Mbak Sari Kuswoyo ada di sebelah sini. Ya. Ini karya ketika Mbak Sari berada pada perjalanan, kalau tidak salah, ke Sukanak Dalam ya. Bahwa ternyata gambar itu bisa storytelling. Ya. Bahwa gambar punya kemampuan storytelling. Nah, gambar yang di sebelah kanan, ini salah satu karya-karya para senior kita di dunia seni rupa. Saya tidak menyebut nama karena mungkin nanti lebih dapat dijelaskan pada saat datang kemari untuk langsung melihat. Ya. Karya yang muncul yang di sini yang menonjol ini misalnya ini adalah kalau dalam kebudayaan Cina bisa kita sebut nama tuakim ya, itu kertas yang dibakar waktu ada orang meninggal. Ya. Tapi kemudian direspon dengan respon-respon yang lebih kreatif. Nah, kalau kembali ke karya yang sebelah kanan, di sini drawing itu sangat teknikal. Anda kalau bicara tentang drawing yang teknikal, di mana sih? Ya di sini kita bisa lihat. Misalnya, drawing itu mengutamakan garis, mengutamakan arsiran, volume, dan bobot. Meskipun hanya seperti ini, tapi Anda bisa melihat berapa jam dia garis ini, mengarsir ini. Berapa lama dia harus mengarsir ini. Dan karya yang lain misalnya, arsiran yang lebih halus ada di sini, bisa dilihat ya. Yep. Tetapi dimensi yang lebih kontras, bahwa arsiran yang dominan itu menjadi sekedar sebuah outline di karyanya Mbak Kana, misalnya ini. Ya. Dia tidak banyak mengandung arsiran, tapi dia lebih banyak mengandung outline. Juga dengan karya Mas Budi. Jadi kekiranya bahwa amalgamasi itu bisa mengandung satu pengertian, dia bisa menerima semua campuran, variasi-variasi karya. Tapi kalau amalgamasinya sendiri itu pengertiannya lebih dalam dari pengertian akulturasi. Kalau dalam kebudayaan, akulturasi kan percampuran kebudayaan yang menghasilkan budaya baru dengan tetap mempertahankan kemampuan penduduk asli dalam mempertahankan adat dan istiadat aslinya. Ya. Tidak hilang. Tapi dalam amalgamasi itu adalah sebuah paradigma baru atau sebuah ramalan kita ke Indonesia 2030 beyond. Jadi kita lihat, semua bisa melihat Indonesia 2030 beyond, 2040 and 50 and so on gitu. Bahwa dalam satu momen tertentu bangsa Indonesia bingung lagi yang namanya orang Jawa, orang Sumatera yang mana? Ya. Karena perkawinan itu sudah sangat masif, lintas suku, lintas ras. Bahkan pada satu saat kita akan menemukan bentuk ras yang disebut ras Indonesia yang sejati. Ya. Bahwa ras Indonesia itu adalah ras yang sangat inklusif.
ras yang sudah berani bilang orang mana lo? Gue orang Indonesia. Ya. Saat ini kalau ditanya orang mana lo? Gue orang Palembang. Gue orang Bali. Gue orang Padang. Gue orang Batak. Gue orang Papua. One day kita kan bilang, siapa kamu? Orang Indonesia. Aku orang Indonesia. Dan barangkali pameran ini menjadi satu cerminan dari sebuah ramalan akan keberadaan satu masyarakat yang sangat inklusif ke depan. Namun kalau kita bicara tentang artistika, mungkin ini lebih banyak ke sahabat kita Mas Agung Frigidarto. Ya. Mungkin beliau yang bisa lebih menamatkan kisah cinta tentang artistika di ruangan ini. Saya kira Mas Agung bisa lebih menjelaskannya. Kira-kira begitu. Mungkin ada lagi? Ya, Pak Hendra, menyangkut dengan bulan menggambar di bulan Mei ini, saran dan kritik mungkin barangkali untuk di bulan ini dari Pak Hendra sendiri bagaimana? Barangkali Forum Drawing Indonesia adalah sebuah paradigma ya. Apakah dunia seni rupa Indonesia, apakah dunia reproduksi seni kreatif atau ekonomi kreatif Indonesia akan menempatkan gambar ke alam lamanya, ke grand teorinya? Apakah mengembalikan gambar drawing as drawing? Bahwa menggambar tidak ada dalam menggambar tidak ada melukis, tidak ada mematung, tidak ada instalasi. Apakah ke depan kata gambar itu boleh mengkorporasi bentuk-bentuk lain dari seni rupa yang masih dikategorikan pada corak gambar? Nah, kalau saran saya lebih suka sesuatu yang menggila. Dalam artian? Segila-gilanya. Saya lebih suka segala sesuatu yang bisa dikatakan dia bisa eksploratif sampai titik yang paling ekstrim. Pada titik yang ekstrim akan terjadi sintesis yang luar biasa, dan ketika kegilaan itu terjadi, maka kegilaan itu menjadi tesis tersendiri pada seni rupa Indonesia dan pemajuan kebudayaan Indonesia. Contoh kecilnya Pak Hendra? Ya artinya barangkali di Monas ada lukisan menggantikan Monas, why not? Oke. Barangkali yang selama ini kita kenal bahwa bandara itu sepi patung, bisa ada patung. Barangkali istana negara kita yang baru nanti di IKN, dia satu bentuk amalgamasi. Jadi tidak perlu ada gambar dewa-dewa yang aneh-aneh, tapi dia bisa menggambarkan inklusivitas masyarakat Indonesia. Saya berharap ke depan negara memberikan tempat bagi satu eksplorasi yang lebih luas. Kira-kira gitu. Baik Pak Hendra, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, sekarang kita langsung ke para perupa dan penata artistik. Salah satunya adalah Bapak Donald Saluling. Langsung aja ya. Oke, jadi pertama-tama sesuai dengan tema pameran ini yaitu amalgamasi, saya coba melihatnya dari segi travel ya, dari segi pergerakan manusia. Maka dari itu beberapa bagian dari gambar ini yang merupakan digambar tangan, gambar dengan dermatograf dan charcoal, itu ada unsur-unsur seperti perahu, kendaraan, dan juga ada unsur manusia yang sedang menonton keadaan itu gitu. Dan karya ini juga saya buat lebih eksperimental dengan menambahkan unsur-unsur 3 dimensi seperti origami, sampan, kemudian gambar-gambar yang ditempelkan lebih juxtapose dari gambarnya untuk menggambarkan semacam metaverse ya, semacam perubahan dimensi dari dimensi yang satu. Jadi secara umum mural ini mencoba mencampurkan berbagai macam unsur di dalamnya sesuai dengan temanya itu. Mural ini dikerjain mungkin sekitar 4 hari, 5 hari ya, jika dihitung dengan ngelipat-lipat kertas, membuat konsepnya, mengambil karya-karya sketsa yang saya rasa sesuai dengan tema dan sesuai dengan konsep yang ingin saya usung. Jadi kerjanya itu memang yang bisa dihitung secara jam, memang diambil membuka-buka begitu banyak buku sketsa yang sesuai dengan temanya itu gitu. Pesan-pesan buat teman-teman muda di luar sana yang suka menggambar dan tertarik dengan seni rupa adalah
bahwa seni rupa itu sangat luas saat ini, sangat banyak sekali resource, banyak sekali bahan-bahan yang kita bisa pakai untuk menjelaskan tujuan kita, ide-ide kita dan lain-lain, terutama menggambar ya. Jadi menggunakan menggambar itu sebagai nadi, sebagai dasar dari semua kegiatan berkesenian gitu. Terutama gambar-gambar yang memang mempunyai unsur dan eksplorasi yang kuat gitu. Jadi jangan hanya melihat gambar sebagai hasil kelas 2 gitu, tapi gambar masih bisa banget dieksplorasi, masih bisa banget dikembangkan hingga dia bisa berdiri sendiri sebagai bagian dari seni rupa. Ya, baik. Saya sekarang sudah berada di tengah-tengah orang-orang hebat dari pameran gambar Amalgamasi. Ada Ibu Sari Kuswoyo, Ibu Kana, dan Bapak Yusuf, dan juga Pak Agung. Boleh minta tepuk tangannya semua? Iya. Baik, pertanyaan pertama, saya akan menuju ke penata artistik. Pak, penempatan gambar-gambarnya ini, kalau menurut dari, karena kan saya buta bidang seni, Pak, dilihat dari sudut mana, Pak? Nah, ini kan balik lagi masalah ruang ya. Ini ruangnya itu kan berbentuk U. Ya. Nah, kalau berbentuk U itu ketika kita berhadapan dengan ukuran tinggi, terus luasnya itu kan ada ukuran vertikal, ada ukuran horizontal. Nah, yang sebenarnya yang kita mainin kan itu. Nah, dari sisi kiri atau sisi kanan dinding ini harus berimbang gitu loh. Nah, yang penting itu. Terus kenapa ini yang di belakang saya ini bentuknya gambar yang gede? Ini sebenarnya jaga keseimbangan kiri yang kanan gitu loh. Nah, kalau orang bilang gimana yin yang-nya itu seimbang. Nah, itu yang paling penting di situ. Terus masalah balik lagi ke gambar itu kita penataan vertikal horizontal itu kita pakai di sini untuk melihat detail biar enak dilihat dari gambar per frame-nya ya. Nah, itu gambar per frame-nya. Ketika ini kan balik lagi ya, ada satu negosiasi biasanya antar seniman sama kurator. Kemudian yang penerapannya itu di tim artistiknya gimana. Nah, kayak ini misalnya kayak punya Mbak Sari ini kecil-kecil. Ini peletakannya gimana? Nah, satu sisi untuk yaitu tadi menjaga ini kan buat kiri kanan gimana supaya keseimbangan kiri dan kanan itu menjadi terlihat lebih enak ketika dilihat ya. Nah, itu penataannya ya kita bikin kayak garis ya, horizontal gitu. Nah, ini salah satu yang paling menarik menurut saya ketika kita menemukan gambar kecil-kecil itu di dalam ruang akan nataknya lebih enak gitu loh. Itu. Terus kalau misalnya gambar segede ini biasanya sih untuk jaga keseimbangan. Ini jadi orang akan fokus ini yang akan dilihat duluan yang mana. Nah, itu kita fokusin di situ. Oke, yang gede yang di sini gitu. Baik, berarti sebagai penata artistik nilai estetika itu memegang peranan penting ya, Pak? Nah, sangat penting sekali gitu loh. Itu jadi ketika dinamika ruang dilihat, kemudian kita akan melihat tata letak dari tiap-tiap karya itu. Di situ akan muncul kalau diterapkan akan muncul kayak gini tuh estetikanya. Nah, seperti ketika kita melihat yang kertas drawing kertas gede dan kertasnya potong-potongan tadi punyanya Kana itu gimana
di situ gimana kertas itu menjadi apa namanya kalau ditata itu terlihat komprehensif gitu loh. Ya gitu. Jadi orang melihatnya itu ini bukan apa namanya ada nilai tambah lah. Jadi ini bukan asal-asalan, tapi ini ada penataan tertentu untuk menjadi seperti ini gitu loh. Nah itu. Terus pemakaian terus yang paling ada satu hal lagi yang paling penting itu pemakaian instrumen di dalam ruangan. Nah seperti ini ada jendela punyanya Mbak Sarini. Nah itu sebenarnya kita akan memperlihatkan ini secara fungsional ya. Ini gimana jendela itu menjadi bagian dari eksperimen di dalam ruangan ini gitu loh. Nah dalam peletakannya pun kita tidak asal-asalan ya. Kita kan nggak bisa naruh jendela langsung ke lantai karena jelas itu nanti dikiranya pintu. Nah, kita harus kasih apa namanya kasih pustek atau kasih alas supaya ya jendelanya itu jadi kalau apa orang habis lihat memorable. Maksudnya gini, orang setelah melihat itu, oh ini kayaknya apa namanya inian jendela, ya memang itu jendela, tapi ini secara fungsional ini masuk ke apa penerapan ini dipakai di ruang pamer. Nah, gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya langsung ke Bapak sebagai perupa. Ya, boleh tolong dijelaskan mungkin 1, 2 atau 3 karya yang mungkin dua karya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas. Ada 2 karya di sini. Yang satu di samping saya persis. Ya. Apa namanya yang kueku. Parsel kueku yang dipakai di poster dari amalgamasi. Yang kedua itu tentang mu'alaf. Saya mulai 2 karya ini saya kerjakan di saat Ramadan karena memang acara ini kebetulan melewati itu ya. Bulan puasa. Tetapi tidak sekedar kebetulan saya menggarap 2 hal ini. Parsel saya kira identik dengan hantar-hantar ya kalau apa namanya saling memberi, dan kita tahu bahwa sejarah kueku itu panjang sekali. Ya, betul. Dan yang menarik untuk saya kueku di samping rasanya, warnanya dan sebagainya, tiba-tiba di sana muncul selain tulisan apa namanya Mandarin, aksara Cina, Tionghoa, aksara Cina, tiba-tiba ada kueku juga yang menggunakan tulisan Arab, ya, betul. Karena ini memang kueku di mana-mana sudah ada yang bilang kueku, kue cetok, kue apa. Ini sudah saya kira apa yang datang dari Tiongkok ini khusus untuk kueku itu sudah menembus wilayah yang nggak terbatas. Itu yang menarik. Kemudian dia bisa mengalami antaran dan kata kueku, bagaimana kueku menjadi kuemu, tapi setelah sampai di kuemu akan bilang kueku. Jadi dimanapun tetap saling. ku itu menjadi sangat egois, tetapi pada hal tertentu dia menjadi sangat cair gitu. Baik. Kueku. Nah, bentuknya seperti ini. Saya kemarin itu bayangan pengennya saya antarkan Mbak Kana di sini, terus ada orang yang ada syuting, menarik kali ya, jadi dibuka dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira tanpa dimasukkan kulkas masih tahan sampai kapanpun gitu ya. Iya, tentu. Itu. Nah, yang satunya ini saya bercerita, saya menjawab dari tantangan kurator tentang amalgamasi itu, sejarah Batavia yang begitu lama, bahkan Nusantara itu persoalan Cina sudah sebegitu mendarah daging dengan Indonesia. Betul. Sehingga khusus di Batavia dan sekarang jadi Jakarta, persoalan mu'alaf, ya. Kata peranakan dulu itu memang dipakai untuk orang Cina yang masuk Islam, kemudian dari itu muncul kata peranakan, kemudian itu ada sejarah lagi panjang. Singkatnya adalah mu'alaf pada saat itu abad 19 sampai sekarang khusus untuk Batavia dan menjadi Jakarta itu mempunyai dinamika yang sangat tinggi. Persoalan sosial, ekonomi, politik, macam-macam, termasuk regularitas. Nah, satu tokoh yang saya angkat ke sini adalah Yusuf Hamka.
dan anaknya. Apa yang disebut oleh Raja Tol itu, kemudian dia berencana membangun 1000 masjid. Ya. Anak cucunya sudah dikumpulkan apabila nanti dia wafat sebelum 1000 masjid terwujud, anak cucunya harus mewujudkan. Saya nggak tahu apa hubungannya jalan tol sama sirotol mustaqim, itu saya nggak tahu, tapi itu ada jalan tol yang sangat gede nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan ini menyemangati kita. Bayangkan yang bukan mu'alaf, maksudnya Islam yang memang dari lahir itu kalah semangat ya dengan Pak Yusuf Hamka. Mudah-mudahan kalau mendengar ini, saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi, dan sebagai orang Islam yang bukan mu'alaf, saya merasa luar biasa penghormatan kepada cita-cita seperti itu. Dan warna hijau, kemudian bentuknya bentuk lukisan Cina saya pilih. Kenapa tidak bentuknya misalnya seperti yang itu, supaya orang ingat, oh ini kayak ada Tionghoanya, tetapi warna hijau saya pilih warna Muslim. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penasaran kan? Langsung datang saja, ada tanggal 16 sampai tanggal 31 di ruang garasi, tepatnya di daerah Gandaria ya, betul ya? Gandaria 4 nomor 2 Jakarta Selatan. Baik, kami semua undur diri. Datang tanggal 16 sampai 31 pameran Amalgamasi. Tepuk tangan dulu boleh?